my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviani Susanto. Saya bisa dipanggil Viani. Saya merupakan salah satu siswi dari SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video ini, saya akan membahas suatu materi yang bertopik sistem koloid, khususnya pada efek tinggal. Sistem koloid adalah bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga terkena efek tinggal. Koloid mudah dijumpai di mana-mana seperti susu, agar-agar, tinta, shampoo, serta warna langit yang merupakan contoh-contoh koloid yang dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Efek tindal adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tindal adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihatnya pada perubahan warna langit antara siang dan sore hari. Tahukah kamu mengapa warna langit yang cerah di siang hari berwarna biru dan warna langit di sore hari berwarna jingga? Mari simak pembahasan berikut ini. Langit berwarna biru terjadi karena tiga hal utama. Pertama, dikarenakan cahaya matahari. Kedua, partikel di atmosfer bumi. Ketiga, faktor penglihatan manusia. Warna yang kita lihat saat ini, siang maupun malam, tidak jauh dari peranan matahari. Cerahnya siang dikarenakan matahari tepat di atas kita, sementara gelapnya malam dikarenakan matahari sedang berada di sisi bumi lain. Cahaya matahari tersusun dari cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh cahaya tersebut merupakan gelombang cahaya tampak yang dipancarkan oleh matahari. Gabungan tujuh cahaya inilah yang menjadikan cahaya matahari berwarna putih. Pada awalnya, matahari memancarkan cahaya yang membawa berbagai panjang gelombang, di antaranya X-ray, sinar ultraviolet, cahaya tampak, yaitu Mechikuhibiniu, dan gelombang radio atau radio waves. Kemudian, atmosfer bumi menghalau X-ray, sinar ultraviolet, serta gelombang radio, dan menyisakan cahaya tampak untuk masuk ke bumi. Selanjutnya, cahaya tampak berjumpa dengan partikel penyusun atmosfer bumi. Atmosfer bumi tersusun dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, ozon, dan gas lainnya. Perjumpaan antara cahaya tampak dan partikel penyusun atmosfer bumi mengakibatkan terjadinya penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya inilah yang menjadi kunci mengapa langit yang kita lihat berwarna biru. Penghamburan cahaya adalah proses di mana partikel gas menyerap cahaya tampak matahari dan dipancarkan kembali ke berbagai arah. Semakin rendah panjang gelombang yang dipancarkan oleh cahaya tampak, maka semakin banyak pula yang dihamburkan. Panjang gelombang yang paling rendah di antara ketujuh cahaya tampak adalah biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang dari cahaya nila dan ungu memang lebih rendah, namun kuantitasnya lebih sedikit daripada cahaya biru. Karena itu, matahari lebih banyak memancarkan cahaya biru daripada nila dan ungu. Lalu, kenapa saat sore hari langit berwarna jingga? Langit berwarna merah kejinggaan tidak hanya terjadi saat sore hari. Fenomena ini juga terjadi pada pagi hari saat matahari terbit. Warna merah kejinggaan pada langit pagi dan sore dikarenakan posisi matahari berada di posisi paling rendah. Saat posisi matahari rendah, cahaya matahari perlu melewati atmosfer yang lebih tebal agar dapat terlihat oleh kita.
Panjang gelombang yang rendah seperti cahaya biru sudah terhamburkan sebelum mencapai mata kita. Sedangkan panjang gelombang yang tinggi seperti cahaya merah berhasil melewati atmosfer yang lebih tebal. Hal tersebut menjadikan langit berwarna merah kejinggaan. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun informasi saya yang kurang jelas. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.